Cek cek. Bisa Nafik? Suaranya masuk nggak? Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, teman-teman Kesubag program ataupun AKPD yang bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih telah memenuhi undangan kami terkait dengan yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan e-wali data. Mungkin eh, pertama permohonan maaf dari Kepala Bapeda karena beliau juga yang berencana membuka kegiatan, tapi beliau saat ini sedang tidak berada di tempat. Pak Kabid kami juga saat ini tidak bisa bersama dengan kita karena sedang melaksanakan rapat pada saat ini. Jadi saya mewakili Pak Kabid dipercayakan untuk membuka acara kita pada pagi siang hari ini. Baik, eh, yang pertama, terima kasih teman-teman sudah hadir. Mohon maaf karena kami melaksanakan Zoom pada sini. Harusnya memang kami ingin mengundang teman-teman sekalian di satu tempat biar kita lebih intens komunikasinya. Cuman karena memang keterbatasan waktu, karena kami juga sekarang ini sedang sibukkan dengan pelaksanaan musrenbang dan lain-lain. Jadi akan lebih efisien kalau kita bertemu melalui via Zoom ini sekalian bersilaturahmi. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin tim kami ingin menyampaikan terkait dengan apa sih e-wali data, penggunaannya, bagaimana data-data yang akan kita sampaikan di e-wali data itu seperti apa. Nanti lebih teknis itu akan disampaikan oleh eh, peranata komputer kami, yaitu Pak Fikri secara detail. Mungkin lebih intens nanti komunikasinya dengan Pak Fikri karena memang beliau yang sangat kompeten untuk menjelaskan secara teknis ini karena terkait dengan penggunaan aplikasi ACPD itu e-wali data. Saya mungkin hanya menyampaikan beberapa pengantar terkait dengan e-wali data. Apa sih e-wali data itu? Bisa dijelaskan bahwa e-wali data ini adalah proses pengumpulan data, pemeriksaan data, penyebar luasan data yang dilakukan di dalam sistem ACPD. Jadi nanti kita ini menggunakan aplikasi SCPD untuk melakukan pengumpulan baik itu pengumpulan, pemeriksaan dan nanti pada akhirnya pemeriksaan penyebar luasan data. Tujuannya adalah kita mempelajari e-wali data ini adalah sebagai media penyimpanan data. Jadi nanti data-data kita, data-data pelaksanaan kegiatan di OPD itu tersimpan di dalam e-wali data. Nah, dalam penggunaannya juga nanti tidak hanya OPD yang berkaitan yang bisa menggunakan Excel data, tapi juga OPD-OPD lain yang memerlukan data terkait dengan data, misalnya data pertanian, data pendidikan juga bisa berbagi di situ. Jadi tidak hanya satu OPD saja yang data. Nah, kemudian siapa saja sih yang terlibat? Nah, ini juga akan dijelaskan siapa yang menjadi ewil data, siapa yang menjadi produsen datanya, siapa yang jadi pembina datanya. Nanti mungkin akan lebih detail dijelaskan di sesi materi. Kemudian bagaimana penggunaannya juga nanti akan dijelaskan. Nah, kapan tahapannya, tahapan pengumpulan data, tahapan pemeriksaan data, kapan kita akan melakukan penyebar luasan data juga nanti akan dijelaskan bersama-sama. Kemudian eh, di mana kita akan menyimpan data ya dalam hal ini di dalam aplikasi SPD dan nanti bagaimana sih cara menggunakan e-wali data itu siapa saja yang boleh memanfaatkan itu mungkin nanti akan lebih jelas disampaikan pada sesi materi yang disampaikan oleh Pak Fikri. Jadi pada kesempatan baik ini kami ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu. Kami juga memahami berbagai kesibukan Bapak Ibu sekalian karena dari kami juga ada beberapa surat juga yang telah kami sampaikan, kami layangkan terkait dengan permintaan data. Mungkin terasa apa bertimpa-timpa gitu pekerjaannya. Jadi kami mohon maaf, tapi karena memang itu juga kebutuhan yang harus segera dan kami butuh data-data, makanya juga mohon kerjasama teman-teman sekalian. Mungkin sambil juga saya sampaikan, ingatkan lagi kepada teman-teman yang belum menyampaikan data, mohon segera disampaikan terkait dengan evaluasi Renja, terkait dengan data-data capaian kinerja, karena itu kan berkaitan dengan proses tahapan
pekerjaan kami berikutnya. Karena berdasarkan data-data itulah kami bisa mengerjakan eh, RKPD itu terutama yang akan segera akan kami mulai. Kemudian evaluasi Rinja juga kan data-datanya juga kami butuhkan untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Kalau nanti evaluasi Rinjanya lama, capaian kinerja lama, kasihan juga Bang Firma nanti yang apa sebagai apa pemimpin kami untuk menyusun RKPD. Mungkin singkat saja itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjutkan sesi diskusi, sesi materi dengan Pak Fikri. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman. Yang mungkin nanti belum hadir, mungkin bisa dihubungi Pak Fikri biar menyusul nanti karena hal ini sangat penting kan untuk kita ketahui bersama terkait dengan evaluasi. Jadi mungkin itu saja. Eh, Kiranya nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti langsung saja dengan Pak Fikri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Fikri. Silakan nanti lanjutkan lagi dengan penyampaian materi. Terima kasih pada teman-teman semua. Tes, tes, tes. Masuk ya? Terima kasih Pak Irit sebelumnya. Eh, kita langsung saja. Mungkin ini ada sedikit paparan yang akan kami sampaikan. Paparan singkat lah lebih jelasnya itu. Bentar, saya coba share screen. Ah, tidak muncul ini. Nampak ada izin? Kelihatan enggak Pak Irit? Ah, jadi bisa kita lihat sedikit ini mungkin mukadimah lah untuk Bapak Ibu kita semua di sini terkait dengan e-walidata, terkait dengan e-walidata ini. Eh, Sebenarnya e-walidata ini sudah mungkin berjalan udah 2 tahun, setahun 2 tahun yang lalu lah. Cuma memang dari kita ini baru benar-benar bisa mengakomodir untuk e-walidata dan memang pun barang ini pun sebenarnya dari pusat juga masih terus berprogres. Jadi ada beberapa bahkan banyak kabupaten yang memang belum menggunakan e-walidata ini. Jadi baik Bapak Ibu, ini mungkin untuk dasar hukumnya pemanfaatan data ini sudah jelas ya ke arah saya cepatkan juga karena ini arahnya ke RPJMD, PJPD sama seperti sudah dijelaskan oleh Pak Irit sebelumnya. Juga ini juga ada sedikit menyinggung tentang satu data. Ini muncul eh, Permendagri ini tentang satu data memang sebelumnya karena memang arahan dari Presiden dengan adanya Perpres tahun 2019 itu tentang satu data sehingga muncullah Permendagri nomor 5 tahun 2024 tentang satu data. Nanti satu data ini bagian besarnya. Jadi kalau untuk e-wali data ini adalah sebagai apa konkretnya untuk mengenakan yang namanya satu data. Ini juga sama. Nah, di sini nih. Kalau untuk SDI dan satu data ini sebenarnya kan poin utamanya itu dia untuk kita banyak sih bisa kita gunakan bisa untuk dokumen rencana daerah kita itu biasanya ini dimanfaatkan untuk di dalam gambaran umum di dalam penyusunan dokumen baik RKPD, PJMD ataupun RPJPD. Cuman tidak terpaku di satu terpaku di gambar umum saja. Yang lain juga masih bisa. Jadi poin pentingnya itu sebenarnya data ini memang apa-apa kita perlu karena untuk menentukan suatu kebijakan pasti tetap butuh data. Nah, itu.
Bentar, saya next saja langsung. Ini juga bisa kita next. Nah, ini kalau untuk penyelenggaraan satu data Indonesia ini kan sebenarnya ada 4 tahapan ya. Sesuai dengan pasal 25 ini di Permendagrinya itu kan di tahap perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Nah, agenda kita pada hari ini itu kita akan berfokus untuk ke tahapan yang paling pertama, perencanaan data. Walaupun kita terkesannya terlambat dari kabupaten-kabupaten lain, eh, tapi apa boleh buat memang ini sudah suatu keharusan karena tahapan ini tidak bisa kita langsung loncat ke pengumpulan data atau pemeriksaan data. Kita harus memang mulai di perencanaan data dan hari ini akan kita bahas di bagian perencanaan data. Ini saya sharekan secara singkat saja. Jadi untuk e-walidata itu sebenarnya memang portal yang sudah disiapkan oleh Dirjen Bangda. Eh, Mereka sudah menyiapkan seperti modul tersendiri di dalam SIPD. Jadi nanti untuk mengakseskannya bisa 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 di link spdri.go.id/ewalidata. Nanti di sana akan banyak data. Tapi kita hari ini cukup berfokus ke tahapan perencanaan ya. Ini, penyusunan daftar. Jadi nanti di tahap perencanaan ini sebenarnya ada banyak Bapak Ibu list semacam list indikator yang pusat sudah siapkan. Itu kok tidak salah ada sekitar 5.000 data induk. Nah, jadi di dalam SSD ini ada sekitar 5 ribuan data induk. Nah, dari data induk di tahapan perencanaan ini kita akan memilah mana indikator yang bisa kita isi seperti itu. Jadi dari sekitar 5.000 itu nanti akan dipilah eh, penanggung jawabnya OPD mana-mana saja untuk setiap indikator itu. Nah, nanti OPD-OPD terkait akan mengisi dari sekitar 5 ribuan itu yang sudah kami pilah. Nanti kita isi mana data yang mampu kita isi supaya setelah kita isi, maksudnya dalam artian kita akan mampu mengisi ini. Jadi nanti ke depannya setelah kita bisa memilah plottingan lah item ini kita mampu isi, maka nanti di tahapan selanjutnya baru kita masuk ke tahapan pengumpulan data. Nah, jadi dari 5.000 data itu nanti kita saring sesuai kita mampu isi berapa, katakanlah eh, OPD A setelah disaring dari 5.000 data induk, jadi misalkan jadi 100 data data untuk OPD A. Dari dapat data dari 100 data itu nanti OPDA akan memplotting dari 100 itu mana yang bisa diisi. Nanti setelah memilah mana yang bisa diisi, maka data yang tidak mampu kita isi akan di-disable. Jadi pas di tahap pengumpulan data dari 100 itu katakanlah hanya dalam artian kita mampu mengisi sekitar 50 data. Berarti 50 data yang akan dimunculkan di tahap pengumpulan data, 50 yang tidak kita bisa mampu isi nanti tidak akan muncul di tahap pengumpulan data dan seterusnya lanjut ke pemeriksaan dan penyebar luasan data. Nah, poin hari ini tetap kita pada tahapan pertama perencanaan. Nah, ini ada link. Link ini nanti akan kita gunakan untuk mengakses wali data. Bapak Ibu nanti akan kita bagikan akun baru setelah tahap perencanaan ini selesai. Jadi setelah tahap perencanaan selesai akan kita bagikan link supaya nanti di tahap pengumpulan data Bapak Ibu bisa langsung memasukkan data ke dalam portal wali data SIPDRI. Oke. Ini ada seperti ini. Nanti di dalam sesi kali ini juga ada beberapa hal yang perlu kita bahas juga ini terkait dengan penjadwalan juga ya Bapak Ibu. Karena di dalam Ewali Data seperti sebelumnya yang sudah kita lihat di Permendagri itu memang ada 4 tahapan perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebar luasan data. Nah, nanti kita akan sepakati bagaimana untuk perencanaannya, berapa lama pengumpulan datanya, berapa lama pemeriksaan data juga, dan seterusnya seperti itu. Ups. Oke. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya tentang bagaimana sih sebenarnya alur daripada e-walidata itu, kenapa kita harus mengisi dan sebagainya.
Nah, kalau kita melihat dari SOP Wali Data dalam ICPD ini jelas memang dimulai sebenarnya pertama itu dari Dirjen Bangda ya. Jadi dari mereka itu nanti Direktorat SUPD Bangda itu mereka nanti menyiapkan banyak data induk, kemudian lengkap dengan definisi operasional dan sebagainya. Nah, nanti tahap berikutnya Bapeda selaku koordinator kemudian akan membuatkan akun untuk pengguna yang akan menggunakan sistem ini, gitu, seperti itu. Kemudian berlanjut ke tahap berikutnya itu nanti wali data pendukung. Jadi nanti ke wali data pendukung ini mereka akan mengusulkan ya beberapa data yang kira-kira ini mampu kita isi seperti itu. Setelah memang data itu memang bisa diisi, kita dari 5.000 data induk yang sudah disiapkan dari Direktorat Bank Data tadi mampu kita isi, nanti mereka dari direktorat itu akan memverifikasi mana yang disable dari 5.000 data itu tadi, mana yang mampu kita isi, itu data yang mampu kita isi hanya dimunculkan. Jadi tidak semua 5.000 data itu dimunculkan gitu. Kemudian setelah diverifikasi, indikator-indikator mana saja yang mampu kabupaten kota mampu isi, nanti eh, masuk ke tahap pengumpulan data, berarti produsen data akan mengisi produsen data ini siapa. Produsen data ini adalah OPD-OPD terkait, perangkat daerah terkait, seperti itu. Setelah itu nanti, setelah tahap pengisian di dalam wali data ini, maka akan berlanjut diverifikasi lagi oleh pembina data. Nah, kaitan dengan pembina data ini, untuk pembina data ini, kalau untuk di kabupaten sudah jelas itu nanti dari BPS, mereka yang akan membina data. Karena mereka yang memahami bagaimana karakteristik tata cara pemrosesan data yang benar dan sebagainya. Mereka yang akan memverifikasi. Kalau sudah selesai nanti, maka data-data yang sudah diverifikasi oleh pembina data, maka akan disebarluaskan oleh pemerintah daerah. Nanti kalau tidak salah saya itu akan lewat uh, kalau tidak salah saya itu produk hukumnya itu ini apa namanya Perbup apa ya kalau tidak salah saya itu ada itu. Ini dia. Nanti akan menjadi keputusan gubernur atau keputusan bupati. Jadi di tahap ini nanti akan disebarluaskan secara resmi oleh pemerintah daerah apa-apa data yang tadi kita sudah isi. Gitu. Kita kembali lagi. Setelah itu nanti baru data itu siap dimanfaatkan oleh Bapeda. Dalam hal ini misalkan untuk pengisian RPJMD, KPD dan sebagainya. Nanti produsen data juga seperti yang diucapkan Pak Ira tadi juga bisa mengakses data ini. Jadi tidak hanya terpaku satu OPD hanya bisa melihat data dia, tidak. Jadi OPD lain juga bisa melihat data-data yang sudah diisi. Jadi mungkin dalam hal mau mau mengambil suatu keputusan, ternyata kan memang harus melihat data-data lain dari OPD lain. OPD tersebut juga bisa melihat dan bisa mengakses data. Nah itu sebenarnya poin penting daripada penggunaan wali data. Jadi eh, membantu mendukung untuk dalam pengambilan putusan seperti itu. Ini ada sedikit contoh konsep pembagian peran di Provinsi Jawa Barat terkait dengan e-wali data, Bapak Ibu. Jadi untuk di tingkat daerah itu memang ada forum Satu Data Indonesia. Untuk di Kabupaten Melawi itu sudah ada Bapak Ibu ya, itu sudah ada aturannya. Kalau tidak salah saya di tahun 2023 itu sudah ada eh, Perbup apa kalau tidak salah itu Perbup Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Melawi itu sudah ada. Nah untuk di sekretariat sendiri kalau kita melihat di Provinsi Jawa Barat juga sama dengan ada di Bapeda itu di Bapeda Melawi di Melawi itu nanti untuk sekretariatnya itu langsung yang bertanggung jawab itu dari Bapedanya. Kemudian untuk pembina data itu tetap sama juga kita juga sama dari BPS-nya. Kemudian untuk wali datanya itu nanti perannya akan diambil oleh Diskominfo. Untuk wali data pendukung ini kalau tidak salah saya dari Perbub itu kalau tidak salah itu sekretaris dari masing-masing perangkat daerah kalau tidak salah saya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa slide untuk Perbubnya itu. Kemudian untuk produsen data itu jelas nanti produsen data dari perangkat-perangkat daerah yang ada di Kabupaten Melawi serta dengan kecamatan. Ini kurang lebih mirip seperti inilah.
yang akan ada di Kabupaten Melawi, kurang lebih mirip seperti Provinsi Jabar. Nah, slide ini adalah contoh konkret ya. Kalau misal Bapak Ibu bertanya-tanya, ini sebenarnya itu apa sih manfaat sebenarnya kita mengisi dari sekian banyak data-data ini? Ini contoh konkretnya, pada slide ini bisa kita lihat. Jadi dari berawal semua itu dari permasalahan. Misal ini kita contohkan ya, ada masalah kita rumah sakitnya minim, misalkan. Sarana juga minim, seperti yang di slide ini kan, tempat tidur tidak ada, bed segala macam, kita masih kurang segala macam. Nah, akhirnya kan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini, eh, dari Dirjen Bangda itu menerbitkan satu nomenklatur subkegiatan. Nah, muncullah dia itu misalkan kayak seperti contoh di sini, konkretnya itulah subkegiatan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk memunculkan subkegiatan ini, Bapak Ibu, tentu tidak langsung serta-merta. Nah, mereka melihat tadi analisis yang dibutuhkan seperti yang ada di kabupaten kota, makanya mereka membuat e-walidata. Jadi di e-walidata ini nanti indikator yang diisi itu tidak hanya mengisi pembangunan rumah sakit beserta sarana. Jadi mereka nanti lebih detailnya lagi di dalam indikator ini mengisi berapa sih jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Maui, berapa nanti jumlah prasarana seperti bed, seperti itu kan. Terus untuk misalkan laboratorium, nanti itu juga ada misi indikator berapa apotek yang ada di Kabupaten Melawi, seperti itu. Nanti hal itu semua dikumpulkan, setelah dikumpulkan semuanya, disesuaikan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, maka Bangda akan mengambil keputusan untuk memunculkan satu subkegiatan yang namanya pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Sehingga di saat kita mengisi RKPD, mengisi Renja, nanti untuk urusan kesehatan, dinas kesehatan atau di rumah sakit umum daerah bisa mengisi kegiatan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Nah, ini salah satu contoh konkret. Jadi pemanfaatan kita, manfaat dari kita mengisi EULI data, ya salah satunya ini, seperti Bapak Ibu. Kemudian juga tadi seperti yang slide sebelumnya juga sama, dari data-data yang bisa kita isi ini untuk kita membuat satu dokumen perencanaan daerah, RKPD, RPJMD, maupun RPJPD yang 20 tahun sekali itu, kan di sana ada gambaran umum. Kita bisa ambil dari sini juga datanya. Berapa sih sebenarnya jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Melawi, laki-laki perempuannya, walaupun ada di BPS, kan ada juga yang misal dari capilnya lebih detail, atau misalkan jumlah desa mandirinya ada berapa, seperti itu. Nanti ada muncul di dalam 5.000 data induk yang ada di e-walidata ini. Nah, oke. Ini nanti juga kita akan bersepakat Bapak Ibu untuk eh, pelaksanaan daripada e-walidata ini ya Bapak Ibu. Dari 4 tahapan tadi, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data, nanti kita sepakati untuk perencanaan data hari ini yang akan kita bahas, itu mau kita ambil berapa bulan? Apakah di bulan Februari ini, atau Februari, atau sampai Maret? Nah, ini kita sepakati bersama. Misalkan katakanlah kalau kita lihat contoh di sini, Februari kita menyepakati perencanaan data kita apa-apa yang mau kita mampu isi, indikatornya, ya kan? Setelah kita sepakati dari 5.000 kita saring, ternyata Kabupaten Melawi mampu mengisi 2.000 data seluruhnya, gitu kan, yang sudah dibagi ke masing-masing perangkat daerah. Kita sudah bersepakat di bulan Februari, atau Februari sampai Maret. Nah, nanti berarti di bulan Maret sampai katakanlah di bulan September atau Agustus atau November, nanti disepakati bersama-sama, itu adalah tahap pengumpulan data. Jadi di dalam tahap pengumpulan data ini nanti Bapak Ibu akan diberikan akun mengisi langsung di e-walidata. Nah, seperti itu. Setelah itu terisi semua, maka akan langsung nanti dari Bapeda dan Kominfo serta dari BPS, nanti terutama BPS untuk leading sektornya akan memeriksa data yang sudah diinput Bapak Ibu di dalam sistem e-walidata ini. Nah, supaya nanti produk akhirnya menjadi surat keputusan Bupati untuk penyebar luasan data. Gitu. Nah, nanti kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu. Kita nanti diskusi sama-sama. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan untuk contoh output dari laporan SK ya.
SK kepala daerah terkait dengan ewali data. Ini kaitannya dengan penyebar luasan data. Seperti ini kurang lebih nanti. Oke, ini ada manfaat pengelolaan ewali data seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nanti akan menjadi sinkronisasi dan standarisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah. Nanti uh, muara akhir mungkin ada di kode subkegiatan dan sebagainya. Kemudian untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, ini jelas. Kemudian bisa juga membantu Bapeda untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan perangkat daerah. Nah, ini kemudian yang terakhir juga itu salah satunya juga memudahkan evaluasi dan pelaporan terhadap capaian output subkegiatan. Nah, jadi nanti dari semua subkegiatan yang ada di masing-masing OPD kita bisa mudah mengevaluasinya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, slide-nya habis. Saya mau mencontohkan, saya kirim di kolom chat. Bentar. Kolom chat. Bentar. Hmm, Nah, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin mengklik langsung, ada di kolom chat saya sudah kirim ewalidata tini.cc/ewalidata_perencanaan. Itu bisa diklik. Sekalian saya share screen kan untuk yang. Nah, mohon izin Bapak Ibu sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, agenda hari ini kita cukup di tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini kami dari Bapeda sudah membagi dari 5.000 data yang ada, total keseluruhan sekitar 5 ribuan data. Nah, ini sekitar 5 ribuan data sudah kami pecahkan ke 40 perangkat daerah, baik perangkat daerah dan kecamatan. Ada juga yang Dinkes dan RSUD ini digabung ya. Jadi nanti ini teknisnya mungkin Bapak Ibu dari Dinkes atau RSUD nanti bisa membuat kopian, misalkan kopian kopian kolom apa row di sini misal, ataupun bisa langsung dihapus misal Dinkesnya. Dinkes kita hapus, RSUD yang mengisi itu nanti teknis silakan RSUD dengan Dinkes saling koordinasi aja. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada total 5.000. Mohon Bapak Ibu kalau bisa ngeklik link yang diberikan, mohon diklik dulu. Ini untuk Bapak Ibu lihat. Kami meminta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi di kolom warna kuning. Kolom warna kuning, alasan tidak digunakan. Alasan tidak digunakan ini cukup mengisi di kolom warna kuning, alasan yang tidak digunakan. Ini misal kita lihat alat alat uji dan kalibrasi pada RMC. Nah, di sini kan untuk satuannya ada unit, definisi operasional bisa dibaca, kemudian untuk tag urusan sudah jelas untuk bidang kesehatan. Nah, untuk indikator ini, alat uji dan kalibrasi pada RMC, ini jika memang mampu diisi ada ketersediaan berapa unit, berarti kolom kuning ini abaikan saja, tidak usah diisi, kosongkan saja. Misal, katakanlah contoh indikator, misal pelaksanaan dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah. Nah, ini satuannya kan dokumen. Katakanlah indikator ini RSUD atau Dinkes tidak mampu isi. Kok lucu ya? Katakan tidak mampu isi misalkan. Maka di sini kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi alasan tidak digunakan kenapa. Misal katakanlah uh, bel belum belum pernah melakukan uh, perhitungan untuk pembuatan dokumen pelaksanaan kewaspadaan dini. Ah, ini disampaikan di sini Bapak Ibu. Alasannya. Alasan indikator ini tidak digunakan. Jadi mudah Bapak Ibu ya. Cukup mengisi di kolom kuning
yang Bapak Ibu tidak mampu isi, dilengkapkan dengan alasannya apa. Sedangkan kalau yang Bapak Ibu mampu isi, misal dokter spesialis kebidanan, kesehatan jiwa atau kulit kelamin. Kita kalau tidak salah saya punya radiologi. Nah, radiologi. Dokter spesialis radiologi, satuannya orang. Indikator ini kan ada kita mampu isi. Kita bisa isi nih angka kita bisa isi angka 1 karena nanti kan kita isi angka 1. Nah, alasan ini kosongkan saja karena memang kita mampu isi. Katakanlah ini dokter spesialis tidak ada mungkin urologi mungkin ya kalau THT THT. Nah, ini kan tidak ada kondisi kita saat ini. Kita tidak mampu isi ya, makanya disampaikan alasan untuk tidak digunakan apa untuk indikator ini. Ini disampaikan. Jadi ini sebenarnya baik lagi ke perangkat daerah mampu atau tidak mengisi. Kalau misal katakanlah ternyata mampu kok mengisi untuk indikator ini, nanti isinya 0, berarti tidak usah dikasih alasan tidak digunakan. Berarti indikator ini tetap kita gunakan dan nanti akan diisi 0 karena kita mampu mengisi ini. Itu kurang lebih seperti itu mungkin. Mungkin kalau misal lebih enak nanti diskusi aja kita Bapak Ibu. Itu contoh di Dinkes atau SUD. Baik di Dinsos juga sama nanti di perangkat lain. Nah, untuk kali ini itu saja Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu mengisi kolom kuning ini. Kalau misal indikator tidak mampu digunakan, tidak mampu diisi, tidak mampu mengisi indikator ini, maka masukkan alasan untuk tidak digunakan. Supaya nanti setelah itu nanti bisa kita filter untuk yang indikator yang tidak kita mampu isi, maka tidak akan dimunculkan di satu data. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Nah, kelihatan Bapak Ibu, ini portalnya. Jadi sekarang tahapnya perencanaan. Nanti di saat perencanaan ini kita sudah mengisi yang indikator tidak mampu kita isi tadi, katakanlah tidak kita yang ini nih, ya ini alasan kita tidak menggunakan indikator itu sudah ada alasannya, bahkan nanti indikator ini akan kita disable. Jadi pas di tahap pengumpulan data, maka indikator yang tadi kita disable tidak akan muncul di pengumpulan data. Nah, itu aja Bapak Ibu. Gimana? Ada pertanyaan mungkin lah. Kita langsung diskusi, langsung ini aja apa? Langsung mengalir aja Bapak Ibu. Kira-kira kalau misal memang mau ditanyakan bisa langsung. Nah, ini tahapan kita hari ini. Poinnya itu. Dan kita sepakati berapa lama pengisian daripada indikator ini. Pengisian ini menentukan plottingan indikator ini kita mampu isi apa tidak. Semoga silakan Bapak Ibu, langsung buka mic aja, open mic. Oh, ada pertanyaan, contoh kecamatan. Oke. Ini Kecamatan Tanah Pino Barat. Nah, dokumen rencana rehab total rumah dinas camat. Ini. Kalau Bapak, ini kan satuannya dokumen. Nah, kalau misalkan dari Tanah Pino Barat mampu membuat dokumen ini. Ada dokumen ini misal, ada atau mampu. Berarti ya indikator ini dibiarkan saja. Maka nanti di saat tahap pengumpulan data indikator ini bisa kita isi. Gitu kan. Dokumen rencana rehab. Misalkan peralatan dan mebel disediakan di rumah lurah. Nah, nanti kan ini kan di rumah dinas lurah. Supaya indikator ini tidak muncul di tahap pengumpulan data nanti, kita kasih alasan. Alasan tidak digunakan karena Kabupaten Melawi saat ini, misalnya, Kabupaten Melawi saat ini tidak memiliki kelurahan. Nah, kelurahan. Nah, maka nanti indikator ini peralatan dan mebel yang disediakan di rumah dinas lurah di saat tahap kedua, tahap pengumpulan data, indikator ini tidak akan muncul. Karena memang kita Melawi tidak punya kelurahan untuk saat ini. Nah, itu contoh konkretnya, Bapak. Nah, oke. Sayan, silakan Sayan. Izin Fik, Siap, siap. ya langsung ke pertanyaan. Berarti mudahnya gini, indikator yang memang tidak ada, itu yang kita isi, yang ada biarkan kosongnya, yang kolom kuning tuh gitu kan maksudnya. Betul, betul Bang. Indikator yang kira-kira Abang apa ya, yang Abang tidak mampu isi indikator ini nanti di saat tahap
pengumpulan data, maka abang bubuhkan alasannya tidak menggunakan indikator ini. Kalau misal nanti di saat abang berpikir, oh indikator ini di saat pengumpulan data, di tahap pengumpulan data nanti aku mampu isi, berarti ya kosongkan saja di kolom kuning abang. Gitu. Jadi saat pas Siap, siap. pengumpulan data indikator itu muncul supaya bisa kita isi. Wah, isi pengisian daripada indikator itu kan bisa saja nol karena kita memang bisa isi itu gitu kan. Atau ada 1 unit, 2 unit tergantung dari satuannya kayak gitu kan. Kalau kayak lurah ini kan jelas kita memang belum punya kelurahan kan. Jadi ini nanti diisi alasannya memang tidak punya kelurahan. Jadi pas di tahap pengumpulan data indikator ini tidak akan muncul. Jadi setidaknya terfilter lah mana yang memang kita mampu isi sama tidak mampu isi gitu. Itu poin hari ini menentukan plottingan indikator yang mana-mana akan kita isi di tahap pengisian data tahap kedua. Izin, Pik. Siap, siap. Tadi lanjut yang punya Yansen, berarti ketika indikator seperti rumah lurah ini kan, tidak ada lah ya, anggaplah kita memang tidak ada kan. Artinya kita harus ngisi di alasannya ya, supaya barang ini tidak muncul kan. Betul, betul Bang, betul Bang. Ketika barang, anggaplah misalnya, barang ini kita laksanakan, cuma hasilnya mungkin seperti nol lah, anggaplah nol. Harus kita isi nol gitu ya. Betul Bang. Kalau misal Hmm. kita tahu indikator ini kita mampu isi walaupun dengan angka 0. Ya sudah, biarkan aja Bang. Jadi kosongkan ya di kolom kuning ini. Supaya nanti pas di tahap Oh pengumpulan iya, data, biar dia muncul ya. supaya di tahap pengumpulan data indikator ini tetap ada, tidak hilang. Oh, siap. Oke. Berarti dia muncul Dan maksudnya. ya siap. Oke, Pengisiannya nanti makasih di ya. Google Drive ya. Jadi nanti pengisian ini langsung di dalam spreadsheet yang saya kirim barusan. Nanti akan saya kirim juga di grup Renja juga. Kalau yang mampu isi indikator ini pertanyaan dari Tanah Pinang Barat. Kalau yang mampu isi indikatornya berarti kita juga siap datanya. Betul? Ada datanya. Ayo, mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi supaya tidak bingung. Poin penting hari ini kita memplotting mana indikator yang akan kita isi di tahap kedua nanti, di tahap pengumpulan data. Ini, kita hanya menentukan indikator yang mana akan kita isi di tahap pengumpulan data. Itu poin pentingnya, dengan cara mengisi spreadsheet ini. Nanti hasil dari spreadsheet ini, kami dari Bapeda akan memfilter mana yang tidak bisa digunakan, mana yang bisa digunakan. Jadi setelah kami ajukan nanti dari Bangda akan memverifikasi, dari Dirjen Bangda akan memverifikasi ini supaya nanti di tahap pengumpulan data, indikator yang kita isi tetap muncul di sistem, indikator yang memang kita tidak bisa isi tidak akan muncul di sistem, di tahap pengumpulan data gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan, tapi satuannya bisa diganti apa tidak? Mohon maaf, ini satuannya sudah baku dari Dirjen Bangda, karena ini memang data ini memang data induk yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Bangda. Jadi kita langsung ikuti aja langsung satuan yang sudah ditentukan dari mereka. Gitu. Oke. Izin, Pik. Siap Bang? Halo, Pik. Kami ini kan Bapenda dengan BPKAD ini kan jadikan satu sheetnya nih kan untuk pengisiannya nih. Nah, ini data kabupaten kan maksudnya kayak bukan kayak barang nih. Nah, ini kan ada kayak laporan barang milik daerah yang disusun. Ini kan yang intinya kabupaten lah gitu ya. Atau PD. Izin Bang, untuk teknisnya ini kan kalau misal untuk ini aset ya harusnya yang isi ya. Maksud saya itu gitu bah. Apa kami Nah, kan ini kan Bapenda ya. BPKAD garis miring Bapenda gitu Nah, kan. kalau yang untuk yang di sheet ini kan BPKD Bapeda, nanti dipilah saja Bang Laba. Ini mohon Hmm? maaf kami memang sebenarnya memang tadinya memang belum mampu memilah langsung karena ini terlalu banyak. Nanti Bang Laba nanti bisa melihat nih. Katakanlah kalau misalkan yang kaitannya dengan pajak. Ini pajak nih. Dokumen tertagihnya Nah, kalau pajak oke lah kami kan. pajak berarti nanti ya saya minta tolong Bang Laba hapuskan saja nih BPKD ya. Tulis saja Bapenda. Nah, maksudnya yang umum gini Pak Pik, maksud kayak kan Misal gitu kita apa? laporan barang milik daerah kan di sini ada juga. Ya, Maksudnya itu
ranah PKD gitu kan, ranahnya bidang Langsung aset, anggaplah gitu kan. kalau daerah langsung aset ya lah, kita setuju gitu ya. Oh, siap-siap. Ayo mungkin Bapak Ibu ada lagi yang tanya. Izin Pek, Siap Bang, silakan Bang, silakan. izin. Siap, silakan. Ah, Oh Pak Mahyudin, siap, siap Pak Mahyudin. ini Pek, berarti kalau kami udah mengisi di drive itu yang awak kirimkan dulu, berarti kami tidak membuat di lagi di SIPD ya? Izin Pak Mahyudin, kalau untuk tahap perencanaan ini memang perangkat daerah tidak dilibatkan untuk mengisi untuk memilah indikator di dalam tahap perencanaan. Nah, makanya pada hari ini kami memohon kepada Bapak Ibu perangkat daerah untuk mengisi di spreadsheet yang sudah kami bagikan supaya nanti kami dari Bapeda yang akan memilah sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu input di spreadsheet di tahap perencanaan ini. Nah, nanti di tahap pengumpulan data Bapak Ibu, baru Bapak Ibu yang langsung mengisi secara langsung ke dalam, betul, secara langsung. Oke, makasih Pek. Siap Bapak Ibu. Nanti ini ada sedikit contoh nih, tidak cuma data SSD, ini ada juga data proyeksi PJPD. Ini juga nanti akan kita bantu, akan kita isi juga nih. Ini tahap perencanaan, ini Bapak Ibu. Ini untuk tampilan Bapeda. Jadi di tahap perencanaan nanti ada yang namanya disable data SSD. Disable data SSD ini nanti yang akan kami inputkan langsung isian dari Bapak Ibu. Katakanlah tadi punya Kesbangpol. Bukan. Kecamatan. Lurah tadi desa. Salah ini perpusat. Apa tadi kecamatan? Oh, ini saya coba. Nah, peralatan dan mebel yang disediakan untuk rumah dinas lurah. Kita buka di sistem e-walidatanya. Fikri, Siap. Fik, ada yang mau Ibu tanyakan, Fik? Berkaitan dengan definisi operasional di sini yang uraian kayak dokumen KUAPPAS. Ini kan sama dengan realisasi target realisasi kinerja itu. Halo? Bisa dengar Fikri? Halo Fik? Oh iya, siap Bu. Bisa dengar enggak? Bisa. Oke, lanjut ya. Definisi operasionalnya Fik yang ini kan misalkan di target itu saat ini disebutkan target atau dirincikan definisinya. Misalkan satu dokumen, terrealisasi satu dokumen atau diuraikan gitu, Bah. Maksud saya tuh dibunyikan. Atau gimana? Kalau di sini sih kalau kita melihat daripada definisi operasionalnya untuk di dalam menu disable nanti kita tidak mengisi itu Bu. Jadi untuk tahap perencanaan ini nanti cukup poin pentingnya itu hanya cukup mengisi di bagian kuning ini aja Bu. Kayak gitu Bu. Cukup mengisi bagian kuning supaya nanti pas di saat misalnya katakanlah contoh dokumen KUAPPAS yang disusun ya. Nah ini untuk definisi operasionalnya kita tidak bisa isi Ibu. Oh gitu. Kita memang tidak bisa isi. Jadi di tahap perencanaan ini kita hanya cukup mengajukan kalau memilah ya, memploting ini kita pakai Udah rekon kan artinya punya kalian udah selesai. Ada bisa memasukkan ke neraca kan? Neraca aset nanti gigi. Iya, mereka nanti. Ini kan nanti tinggal dari data barang tuh Bang. Berarti kita tidak perlu ngerjakan Excel-nya Kak Fik? Atau gimana? Hanya mengisi di Excel ini, kami dari Bapeda hanya memohon kepada perangkat daerah mengisi di bagian kolom kuning ini saja. Dan yang diisi pun berarti kan yang kami isi hanya yang di Excel ini aja kan? Ya, betul. Yang diisi ini di tahap perencanaan ya, di tahap perencanaan ini hanya yang diisi hanya di kolom Excel. Ya, betul. Kemudian yang di SIPD-nya kan nanti Bapeda mengisi berdasarkan
yang isian dari Excel kita kan? Betul, untuk tahap Ah, perencanaan. iya, siap. Oke, Untuk jelas tahap kalau gitu. untuk perencanaan ya Bapak Ibu ya. Untuk Oke, tahap siap. perencanaan. Dan ini pun kolom yang diisi cukup kolom yang Bapak Ibu sekiranya tidak mampu isi di saat nanti di tahap pengumpulan data misalnya. Oke. Nah, gitu. Cukup mengisi yang bagian ini aja yang tidak mampu diisi, yang nanti tidak mampu diisi di tahap pengumpulan data ya. Kalau yang nanti di tahap pengumpulan data Ibu mampu isi, berarti kosongkan saja alasan tidak digunakan ini. Ya, aman ya. Oke. Makasih ya, Fik. Oke, siap. Jadi nanti setelah selesai semuanya, Bapak Ibu, setelah misal kita dari spreadsheet ini sudah diisi semua, nanti dari Bapeda, kami dari Bapeda juga sudah mengajukan usulan supaya indikator ini tetap dipertahankan karena kita mampu isi, atau indikator ini kita ajukan untuk tidak mampu diisi, nanti akan muncul di tahap kumpulan data. Nanti Bapak Ibu yang akan langsung mengisi di sini di tahap ini. Nah, ini gimana? Sudah ini ya, sudah connect nih ya, harusnya. Bank uraian itu sinkronisasinya menggunakan data apa? Ini Bang Niko. Ini Bang Niko. Kalau terkait dengan uraiannya ini, kita contohkan setda. Kita contohkan setda. Nah, ini nih sebenarnya ini tidak ada patokan khusus sih. Patokan khusus. Poin pentingnya begini. Ini ada indikator dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten kota. Nanti di saat pengumpulan data, maka indikator ini akan muncul. Indikator ini muncul dan misalkan katakanlah Bapak Setda memang mampu isi dan memang dokumennya ada. Ya sudah. Berarti nanti isi. Kalau memang dokumennya ada, ya isi ada gitu kan. Dokumennya ada berapa dokumen. Nah, kalau misalkan memang tidak ada dokumennya, tapi Setda mampu isi, ya berarti tetap kita isi 0 dokumennya gitu. Yang pasti indikator ini tetap ada muncul di saat tahap pengumpulan data di sini. Kurang lebih begitu. Jadi kalau kita melihat ini contoh data proyeksi RPJPD ya, nanti itu akan muncul banyak tahunnya Bapak Ibu. Akan muncul. Ini kan menu tahun 2025. Jadi nanti tahun 2025 kita isi nih di tahun 2025. Atau nanti di tahun kita menu ini kan ada banyak nih dari 2017 sampai tahun 2025 nih. Jadi indikator itu muncul, kita bisa isi angkanya. Katakanlah indikator kita memang tidak punya dokumennya, tapi kita mampu isi indikator ini, ya sudah bubuhkan angka 0. Tapi indikator ini tidak hilang. Karena kita memang mampu isi gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Bang Niko. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita sepakati aja untuk jadwal pengisian daripada tahap perencanaan ini. Fikri, kalau bisa lepas dari bulan 3, Fik. Bulan 1, 2, 3 ini masih numpuk kerjaan. Siap, Mas, siap. Kami Soalnya semua ditumpuk di program keuangan. Jadi mohon maaf kalau takutnya enggak terkejar. Nah, ini saran sih, mungkin kawan-kawan bisa itulah. Kalau bulan 1, 2, 3 kayaknya takut enggak mampu. Nah, itu jalan. Yang berat baik sampai dengan Maret nih. Pasti organisasi lagi kan. Setuju, jangan Ada Januari, ono, Februari, nak Maret lah. Setda banyak tamu. Banyak kegiatan. Ya, takut nggak mampu. Kawan-kawan, pikiran kita ini udah uzur nih, agak terbengkalai, Fik, nanti kerjaan kalau satu belum selesai kan. Siap Bapak Ibu untuk BPKAD sudah menyuarakannya, terus Setda juga sudah menyuarakan, Pino Selatan sudah menyuarakan. Kalau Bapak Dasi sebenarnya kita sudah selesai semua oleh Bu Wis itu. Cuman susah juga kita kan, tidak bisa menjadi satu patokan karena kita harus melalui keputusan bersama. Gimana Bu Wis? Betul Bu Wis ya?
Udah selesai ya. Luar biasa memang. Kami sih boleh-boleh Cepat program. lah. Haruslah Kak Wis nih. Itu Kami yang orang tekankan jempol 4 loh Kak Wis. Betul Kak Wis. lihat tuh Bu Wis. Kecil, Pik. Wis, jempol 4 lah kayak Kak Wis. Cuman di satu sisi juga Bapak Ibu, ini dari Dirjen Bangda, karena kita sebenarnya itu sudah di warning ya Bapak Ibu. Kita itu di seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, cuman kabupaten Melawi yang memang belum melakukan progres apapun, baik dari tahap perencanaan, pengumpulan data, atau pemeriksaan data, dan sampai penyebaran data. Ada kabupaten yang sudah sampai pemeriksaan data, ada yang sudah pengumpulan data. Nah, kita Kabupaten Melawi, jujur saja Bapak Ibu, kita sudah ditegur sama kabupaten, bahkan sudah ditegur dari Dirjen kan Bangda. Kita karena memang Fikri. belum memulai sama sekali. Nah, ini kan baru belajar kita. Mereka maklum lah kalau baru belajar nih ibaratnya bayi nih masih belajar berjalan nih merangkak loh. Siap. Jadi takutnya kalau dipaksakan enggak terkejar, Fik. Itu. Siap. Oke, berarti gini, kita sampai bulan Maret ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan pengisian spreadsheet ini ya berarti ya. Kita setujui bersama ya. Kalau memang kita setujui bersama, saya setting ini tahapan. Tahapan perencanaan kita mulai dari hari ini sampai 1 Maret. Gimana? Hah? 1 Oke, Maret. udah. Kita kasih 1 bulan berarti, tanggal 7 Maret. Satu Maret ya. Berat nih, Kri. Nggak ada yang berani jawab, Fik. Begini aja lah, biar Setda mau ini pisah sambut bupati segala nih. Masih nih akhir bulan. Jangan ada yang berani jawab, Fik. Aku sih nggak jawab lah. mohon izin Bapak Ibu, ini kebetulan ada Pak Kabid kita sudah hadir, sudah boleh hadir. lah Pak Kabid itu Mungkin langsung. ada sepatah dua kata dari Pak Kabid. Mohon Pak Kabid, silakan Pak Kabid. Silakan Pak Kabid. Waktu dan tempat disilakan Pak Kabid. Silakan Pak Kabid. Nih, mic ya. Pakai apa nih, Pak? Halo. Kak Seli. Kak. Selamat pagi menjelang siang, Be. Jangan lupa Pak Kabid, udah mau sholat nih. Ya, kami coba tutup lah. Cuman maksud kami itu, kami tidak bisa kasih sampai awal Maret. Minimal lah, akhir bulan kami minta bantu. Habis pelantikan habis sertijab Pak Bupati ya, tanggal 24 ya acaranya ya. Ya. Nah, tanggal 24 lah ya. Tanggal 24, 25 udah selesai lah. Karena bagaimanapun juga kami paham kondisi kawan-kawan. Ini kita baru rapat efisiensi kemarin. Pasti ada penyesuaian anggaran lagi tuh di Simakda. Belum lagi saya belum sampaikan rincian untuk yang Renja. Nah, kalau kami timpa lagi di bulan Maret kami masuk ke rincian Renja, tentu nampak lagi, tentu bertimpa lagi Kak. Jadi kami harapkan selesailah di akhir bulan ini. Ya, kawan-kawan ya. Awal bulan lah ya. Akhir bulan lah, dah final lah akhir bulan. Soalnya ini bulan Maret kami rencanakan pertemuan untuk yang perencanaan lagi, karena kami mau bahas masalah indikator kinerja lagi. Masih panjang perjalanan Kak untuk menghadapi tahun 2025. Walau tahun 2025 agak berat, kami minta bantulah sama kawan-kawan. Kami juga diminta nih sama BPKP dan lain sebagainya. Belum lagi terkait dengan asersi dari BPKP ada beberapa OPD yang jadi lokus kayak Dinsos Pendidikan dan lain sebagainya. Nanti juga kami minta terkait dengan laporan stunting, kemiskinan, semuanya kami minta dari bulan Februari sampai Maret ini. Jadi kami minta bantu benar lah. Kami tidak bisa kalau kami yang minta data hanya untuk kebutuhan Bapeda tidak masalah. Tapi ini juga diminta dari Bangda, BPKP dan lain sebagainya. Makanya kami tidak bisa bilang BPKP janganlah bulan Maret. Tidak bisa juga kami bilang gitu karena suratnya udah bilangnya kayak gitu. Jadi minta bantu kawan-kawan lah. Ya,
Bapak Ibu semuanya, kami yakin lah Bapak Ibu mampu lah. Dan memang walaupun terseret-seret dengan kemampuan keuangan dan lain sebagainya, dan memang belum ada percayaan dan sebagainya, kami minta bantu lah semuanya nih. Ya, semangat lah. Ya, Bu Ida ya, Jadi Siap, Pak Kabit. sepakatnya tanggal berapa Jawab nih? Pak Albe. 28. akhir bulan. Albe nggak berani jawab nih Pak Albe, terlalu dekat benar nih jadwalnya. Kami juga bingung Bu Ida. Saya juga susah ngomongnya gini. Kita belum nyusun renstra loh Bu Ida di bulan Maret nanti. Nah, Belum jadi lagi gimana? renstra. Kami ini belum kelar lagi. Kami harus entry meeting data Inspektorat Provinsi hari Senin. Itu Iya, sama. Entry meeting pun kami diminta juga datanya Bu Ida. itu belum. Masalahnya bertumpu ke program keuangan semua Pak Albe. Itu yang kendalanya. Permintaan data itu difokuskan ke satu itu. Jadi kami pun bingung nih. Bahkan semua minta di bulan 1, bulan 2, bulan 3 nih kan. Ya, betul. Tapi kan sebenarnya gini kan, itu manajerial saja sih sebenarnya. Saya paham kondisi kawan-kawan. Karena hubungan kami dengan kawan kan memang hubungannya ke teman-teman perencanaan, ke Subak dan sebagainya, ke Subak perencanaan. Bukan ke Aparum. Nah, tapi inilah dilemanya. Kadang-kadang memang kalau kegiatan itu sebenarnya juga Aparum bisa support lah terkait itu. Yang pengisian data ini sebenarnya Aparum bisa bantu. Cuman kadang-kadang kan permintaan data kita cuman satu linearnya memang ke perencanaan. Saya minta bantu lah. Mungkin teman-teman di OPD bisa lah mensiasati ini. Saya minta akhir bulan inilah, tanggal 25 ya. Clear ya, saya setting tanggal 25 ya, dengan pikir nanti ya. Ya Bu Ida ya. Saya belum masuk loh untuk yang rincian APBD, untuk rincian dari KPD di bulan Maret. Belum renstra lagi. Dan saya hubungi kawan-kawan untuk tahun ini, renja dan renstranya saya minta perbubkan lagi sama bagian hukum terkait dengan MCP. Belum lagi kita des lagi. Memang banyak benar, tapi ya inilah mau gimana lagi karena emang jadwalnya udah kayak gini dari Kemendagri, dari BPKP tiba-tiba minta data untuk yang masa akhir jabatan bupati juga minta data juga. Jadi mohon keikhlasan teman-teman lah untuk awal tahun. Tahun depan saya enggak minta gini lah, insya Allah. Tahun depan saya hanya minta data RKPD lah. Sudah saya pastikan lah itu. Karena memang tahun depan tinggal RKPD lagi ya kita nyusunnya. Kalau yang lain memang enggak ada lagi. Normal-normal ya. Tahun ini emang agak berat karena kita dari PJMD. Ada laporan terkait akhir masa jabatan bupati. Makanya Inspektorat Provinsi minta data. Nah, saya minta kerelaan hati teman-teman. Ya, semangatlah kita untuk ngurus untuk awal tahun ini. Ya, kawan-kawan ya. Ya, Kak Seli ya. Bu Ida ya. Ya, Bu Ida ya. Diusahakan lah Pak Albe. Sampai tanggal 30 lah Pak Kabit. Jangan tanggal 5. Tanggal berapa? 26. Semoga bisa ya. Itulah kami usahakan semoga bisa. Tapi nggak berani berjanji Pak Albe. Itu kan datanya yang dipakai, mana yang nggak dipakai aja. Betul Pak B. Selesai. 4 hari selesai itu, Pak. Siap, 4 hari selesai. Siapa yang jawab tuh? Awas kok ya. Yang jawab 4 hari selesai tuh, boleh tuh. Minta bantu tuh. Boleh. Bang Selesaikan Tommy di bisa, warung Bang kopi, Tommy. Aman Ja. nggak Bang Tommy? Bang Tommy itu sehari duduk dia lah. Saya kan selesai. warung kopi, sambil ngopi kan berjam-jam Sambil hari-hari. ngobrol, boleh lah. Boleh lah, Angkat kita tangan lah diskusi. Pak B. Kerjaan menumpuk nih. Aman. Paham saya. Saya minta bantu lah ya. Oke? Bang, beban kerja kan nambah dah. Ya lah. Kalau itu saya angkat tangan lah Beban ya. hidup yang banyak dah. Nggak apa-apa. Kita efisiensi nanti. Kalau nggak itu kita WFH aja dari rumah. Oke? Kawan-kawan, saya minta tanggal 25 lah ya. Permintaan dari Kak Seli tanggal 25. Oke, deal. Makasih ya. Nanti Nggak Fikri ada tanggal lanjut. 25, B 28. Udahlah, kasih 25. Aman, Pak. Kasih. Nggak lama, batu. Bentar, Pak ya. Oke, dikerjakan dengan tadi dikerjakan. Itu aja. Nanti diinput di spreadsheet-nya ya. Makasih ya, kawan-kawan ya. Yuk. Pak Albe langsung main pukul pakai palu. Ketuk palu ya Pak B. Langsung ketok palu Pak Albe. Nggak berani kita jawab Gi. Pik, 28 Pik. Dapat palunya lagi dipinjam masih dari DPRD Mbak Ida, Fikri. Palu lagi hilang nih. Sip, Oke, 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 sudah gitu. deal ya. Sudah deal ya, tanggal 25 Januari. Oke, mohon izin Bapak Ibu. 25 Februari. Set, oke. Itu Pak Albe lo yang deal lo ya Fik.
Oke, 25 Februari mohon dibantu Bapak Ibu ya dalam tahap perencanaan ini. Kita jadi sama-sama lah kita. Kalau kami nggak mau bantu gimana, Fik? Oh, nanti kita dapat teguran dari Bang Day, nanti sampai ke Pak Bupati, nanti gimana? Selesai kita. Selesai gitu. Selesai kita. Oke, sip ya. Kalau Nanti kami nggak mau bantu gimana sih? ya mohon dibantu lah kita kan. Sama-sama lah kita ya. Oke, sip deal ya. Untuk tahap perencanaan kita sepakati 1 Januari 2025 sampai 25 Februari 2025. Mohon Bapak Ibu seluruh perangkat daerah, kecamatan, semuanya juga Bapeda, RSUD Blimbing. Nanti mohon dibantu untuk pengisian spreadsheet ini ya, supaya nanti dari Bapeda bisa langsung memasukkan ke dalam sistem, sehingga nanti kita setujui pengumpulan data tanggal 26 Februari. Oke, kita setuju ya. Pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data 26 Februari berarti ya, tanggal 26 Februari. 26 Februari kali ini panjang ya. Pak Albe, pengumpulan data berapa bulan? Sebulan, 2 bulan? Oke, sementara pengumpulan data kita taruh 2 bulan aja lah dari perencanaan. Nah, mereka input, bukan? Nah, oke, kita buat 2 bulan sementara ya. Sebulan ya. 2 bulan ya. Gimana? Oke. Kumpulan data ini kita kecualikan dulu ya. Anggap saja kita setel. Oke, lakukan. Nanti kita bisa rubah seperti. Oke, sip dilah untuk perencanaan 1 Januari sampai 25 Februari. Oke. Kemudian apalagi kira-kira mau ada ditanyakan, silakan. Karena sudah mendekati sholat Jumat juga Bapak Ibu, mohon maaf. Satu pertanyaan mungkin bisa kita fasilitasi, ayo. Masih ada? Dewa 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada. Saya kira sudah setuju semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran hari ini. Nanti insya Allah rencana akan kami upload juga supaya Bapak Ibu yang hari ini memang berhalangan hadir bisa melihat diskusi kita hari ini ya. Oh iya, ada satu lagi nih. Udah sih. Oke. Ini kan harusnya punya apa? Kita harus membuat berita acara nih Bapak Ibu. Nanti berita acara menyusul aja ya. Menyusul saja ya. Dan ini pengisian ini saya sesuaikan dengan pengisian daftar hadir yang sudah dikirimkan di sudah dikirim di Google Form ini ya. Untuk sertifikat, kata Bu Wis, nanya sertifikat, enggak ada Bu Wis, enggak ada sertifikat kita Bu Wis. Oke, saya kira sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Iret Pieti untuk menutup. Oh, tutup langsung. Oh ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu, saya langsung tutup saja. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf jika salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin live. Selamat pagi menjelang siang, Pik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya berani jawab. Ya, izin bubarkan ya.